Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran apa, anak-anak? Pemrograman Das. dasar. Benar ya, pemrograman dasar. Nah, gimana kabar anak-anak ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Baik. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Silahkan salah satu memimpin doa. Sebelum mengawali pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, terima kasih Mas Arif Fadila. Dan anak-anak presensi kehadiran di Google Classroom dengan mengisi form yang sudah presensi semua. Sampun. Sudah semua ya. Anak-anak, apakah di antara kalian pernah mengalami sebuah kejadian misalnya yang mengharuskan kalian itu untuk mengambil keputusan? Misalnya nih, saya beri satu contoh, misalnya ketika kalian mau naik motor. Nah, ini kan kalian masih kelas 10 ya, mau naik motor tapi belum punya SIM. Nah, kira-kira galau nggak? Saya belum punya SIM ya Ibu, kok saya mau naik motor tapi ada yang seperti itu? Kira-kira ada nggak yang kemarin pas mau masuk SMK itu bingung, saya harus masuk mana ya Bu? Gitu. Tentu saya Oh ya Arif. juga pernah di pengambilan keputusan saya mau masuk SMK atau SMK. Akhirnya saya pilih SMK. Ya, oke, dari beberapa contoh yang telah diungkapkan teman-teman kalian ini, memang sudah benar. Percabangan ini memang bermanfaat ya, berarti ya dalam kehidupan sehari-hari kita pasti lalui. Nah, selanjutnya mari kita sebentar lihat tayangan PowerPoint yang sudah Ibu berikan. Nah, ini materi kita hari ini tentang struktur kontrol percabangan satu kondisi. Nah, buat apa sih kita harus belajar struktur kontrol satu kondisi ini? Nah, tujuannya apa sih? Kenapa kok kita itu harus belajar ini? Nah, setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan anak-anak semua itu mampu menjelaskan perintah untuk struktur kontrol percabangan tidak bersyarat. Nah, materinya apa? Nah, ini struktur kontrol percabangan itu suatu algoritma pemrograman yang memiliki suatu kondisi di mana kondisi tersebutlah yang akan menentukan perintah-perintah yang dijalankan oleh suatu program. Nah, struktur kontrol percabangan itu biasanya kayak yang namanya if. Nah, bagaimana flowchart-nya? Nah, ini dia kita membuat flowchart. Kira-kira anak-anak apa yang dapat ditangkap dalam tayangan tersebut? Percabangan tidak bersyarat itu percabangan satu kondisi, Bu. Benar. Ada lagi? Tulisannya dengan IF diikuti kondisi. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari satu saja, yaitu pengambilan keputusan dalam pemrograman, yaitu pemrograman tak bersyarat atau struktur percabangan if. Nah, saya sudah sediakan LKPD. Silahkan anak-anak mengunduh LKPD yang ada di Google Classroom. Nah, silahkan kalian pahami. Saya bacakan ya, ini ada satu kasus. Nah, ini saya punya satu kasus nih. Jadi ceritanya, siswa SMK Negeri 1 Bantul kelas 10 mengikuti beberapa mata pelajaran. Ya kan? Kalian mengikuti beberapa mata pelajaran. Nah, setiap mata pelajaran mempunyai kriteria kelulusan. Pada mata pelajaran pemrograman dasar ini, siswa dikatakan lulus apabila nilai melebihi KKM yang ditentukan yaitu 75. Nah, berdasarkan uraian di atas, Anda, anak-anak ini diminta untuk merancang struktur
program dan membuat programnya berdasarkan permasalahan yang ada di LKPD. Mari kita identifikasi bersama-sama apa saja yang harus ditemukan. Sekarang silahkan masing-masing dituliskan apa yang diketahui dari program itu. Yang ditanyakan berarti apa? Gitu ya, anak-anak, jelas? Jelas, Ya? jelas. Nah, setelah Anda memahami permasalahan, buatlah sebuah flowchart yang tadi. Silahkan Anda membaca modul sebagai bahan referensi yang sudah saya upload di Google Classroom juga. Sudah selesai mengerjakan flowchartnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang silahkan membuat kode programnya. Boleh menggunakan NetBeans juga boleh. Kalau pakai HP ya nanti pakai decoder juga boleh. Atau pakai coding online yang lain juga boleh. Nah, silahkan salah satu peserta didik untuk menyampaikan hasil prakteknya. Mas Wildan saya tampilkan nanti nyenangan yang presentasi ya. Nah, ini punya Ya. Mas Wildan. Tidak usah. Ya, ini punya Mas Wildan. Coba dijelaskan. Ini kurang besar tidak? Ya. Jadi itu masukin nilainya itu Lebih harus dari lebih dari 75. 75. Kalau tidak lulus. Ya, kalau tidak lulus. Kalau tidak langsung keluar dari Nah, ya, Bu. Nah, ini nih. Ini codingannya punya Mas Wildan, ini sudah benar ya. Nah, ini loh tadi. Itu lebih dari nilai, caranya begini nih. Kalau kita mau membuat struktur kontur percabangan, if ini nilai lebih dari 75, maka akan menampilkan lulus. Ya, terima kasih Mas Wildan. Nah, ini saya sudah periksa untuk kalian, LKPD kalian semua sudah saya periksa. Sudah bagus, semua sudah membuat aplikasi sederhana tentang struktur kontrol percabangan tidak bersyarat untuk menggunakan aplikasi tertentu. Ini sudah bagus ya. Nah, anak-anak silahkan upload LKPD kalian, pekerjaan kalian ini di Google Form yang sudah saya sediakan ya. Sudah. Ya. Oke. Nah, aktivitas pembelajaran hari ini berjalan sangat baik ya. Anak-anak ini sudah tertib. Ada beberapa memang yang pemecahan masalahnya ini belum menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, sekarang saatnya Anda mengerjakan tes evaluasi. Silakan soal tesnya dikerjakan. Sudah saya sediakan di Google Classroom. Dapat mengunduh linknya. Saya beri waktu sebentar. Sudah, Bu. Oke, sudah selesai. Nah, dari praktek ini mari kita tarik kesimpulan. Siapa yang berani memberikan refleksi? Saya, Bu. Oh ya, silahkan. Suci. Struktur kontrol percabangan tidak bersyarat merupakan struktur kontrol percabangan dengan satu kondisi. Biasanya disebut juga dengan percabangan if. Nah, ya, benar ya. Nah, ini hasil belajarnya. Benar, sudah benar. Hasil belajar kalian ini saya cek dulu. Nah, ini sudah bagus semua, sudah mencapai KKM ya. Ini ada beberapa yang belum mencapai KKM. Nah, nanti tolong ditingkatkan ya. Nah, demikian materi percabangan tak bersyarat untuk kali ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang percabangan sederhana. Nah, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ibu, sebelum mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Berdoa cukup. Sekian, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.